Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat. Beli tape sama ikan bandeng. Kita jumpa sama Pak Fakih yang paling ganteng. Subhanallah, ajib Ustaz, ajib. Oke, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajarannya. Kita berdoa secara singkat karena ini sudah siang. Kita langsung senam otak supaya kita juga semangat dalam nanti kita belajar bersama-sama. Apa yang kita dalami nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya tunjuk senamnya adalah 1 untuk Pak Bahrul Ilmi, jenengan angka 1 Pak ya Pak Bahrul. Angka 2 Pak Muiz, angka 3 Bu Umi, angka 3 Bu Umi, angka 4 Pak Sohib, dan angka 5 Pak Farid. Siap G? Tapi hitungan kita memakai bahasa Inggris. Ketika saya nyebut anyone berarti Pak Bahrul Ilmi langsung 1, 2 atau 1, 3 atau 1, 4 bisa. Oke? 1, 3. 2, 1. 1, 2. Tadi Bu Holiso, ayo. Bu Holiso kurang fokus. Pak. Oh iya. Saya sudah trivo, Pak. Loh, berarti Pak Muiz tadi ya? Oh, Pak Muiz. Wah. Halal atau haram ya Bapak? Halal atau haramnya? Iya. Seperti di SpongeBob itu Pak. Oh iya. Oh iya, di antara teman-temannya ada yang bisa menjawab, silakan, ayo. Ayo Pak Bahrul Ilmi, silakan dibantu, ayo. Kepiting, hukumnya kepiting bagaimana? Kepiting. Iya. Kepiting kan ada 2 jenis, Ustaz. Ada yang kepiting asli hidup di laut, itu halal. Tapi kalau kepiting hidupnya di 2 alam, bisa di laut dan di darat, itu haram, Pak Ustaz. Nah, ada yang lainnya, silakan, ayo. Ada yang lainnya? Ya Pak. Ya. Maaf Pak, kalau ikan buntal itu gimana Pak hukumnya Pak? Oh iya, ikan buntal, ya. Mungkin ada yang membantunya bisa menjawabnya, silakan. Sebelum Pak Fakih menjawab, ayo. Nggak ngerti Pak. Oh nggak ngerti. Pak Guru aja dah. Memang kalian anak-anak yang pandai sekali. Membuat pertanyaan juga kesulitan gurunya. Ya kan saya jawab tadi tentang kepiting, ya. Maaf. Untuk kepiting itu ada 2 perbedaan ulama, ya. Ada 2 pendapat ini. Satu, setelah kalian semua melihat video dan membaca buku, saya harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian binatang haram dengan teliti. 2, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi binatang yang haram dikonsumsi dan dalilnya dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan analisis madarat mengkonsumsi binatang haram. Keempat, peserta didik dapat menyajikan klasifikasi binatang haram dengan teliti dan menjauhi mengkonsumsi binatang haram. Itu adalah tujuan pembelajaran di hari ini. Oke Bapak. Untuk coba sekarang lihat video yang akan saya tampilkan di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Fakih. Di sini Pak Fakih akan menjelaskan tentang binatang haram. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke anak-anak, mari kita amati jenis-jenis binatang haram yang ada di tampilan PowerPoint ini. Di situ ada babi yang bertaring
dan burung berkuku tajam atau bercakar seperti burung elang, burung hantu, dan burung raja wali. Dan yang kelima, yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor. Contohnya adalah cacing, kutu busuk, dan sejenisnya. Itulah tadi binatang yang diharamkan karena dalilnya adalah hadis Rasulullah. Maka dari itu kalau kita sudah mengetahui, maka hindarilah makanan yang haram tadi. Bagaimana caranya? Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang. Ketiga, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar maupun yang lainnya. Akibat mengonsumsi binatang haram, maka akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Laut itu apa juga masuk diharamkan ya Pak? Karena katanya kan binatang laut pada materi sebelumnya itu halal Pak, gitu Pak. Ya. Ada lagi sebelum saya jawab? Atau ada yang mau menjelaskan? Ayo silakan anak-anak. Ada yang mau menjawab pertanyaannya? Ya, Bapak. Saya ingin bertanya, Bapak. Oh iya? Ya, pada dahulu kan Bapak menerangkan mengenai kepiting kan ada 2 kategori itu. Nah, yang termasuk yang dalam kategori ini itu yang bagaimana itu, Bapak? Itu dari saya. Ya. Ya. Mungkin ada yang bisa membantu menjawabnya? Silakan. Ayo. Dari 2 pertanyaan tadi. Teman-teman? Ayo. Pertanyaan Mas Tidak ada Pak. Muiz sama Mas Sohib. Ayo anak-anak. Oke, kalau nggak ada berarti terpaksa dijawab Pak Fakih ya. Untuk binatang tadi, ular, memang kemarin saya jelaskan uhillalakumus syaidul bahru wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyar. Semua binatang yang ada di laut itu halal untuk dimakan. Tapi ada pengecualian ya. Bukan kok semuanya. Memang semua, tetapi ada pengecualian karena memang kehalalannya itu bukan karena dia binatang laut, tapi dia beracun. Jadi segala sesuatu tadi kan dikatakan bahwa perkara yang membahayakan pada jiwa dan tubuh manusia itu adalah haram. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, ya, masalah kepiting ya. Kepiting itu memang ulama itu berbeda pendapat. Satu ada yang mengatakan saroton itu adalah seperti yuyu, ya, seperti yuyu yang ada di darat itu juga saroton. Tapi ada yang mengatakan ya saroton ya yang hidup di air itu. Nah, jadi maka dari perbedaan tersebut sampai sekarang pun tetap masih ada perbedaan di antara ulama. Jadi tergantung kita. Kalau insya Allah kalau saya dari guru-guru saya ya terutama ulama Sarang dan Rembang itu semuanya menganggap saroton itu adalah haram. Maka bagi saya juga mengikuti guru-guru saya. Tapi ada yang pendapat yang mengatakan seperti di Pati itu Mbak Madun itu mengatakan saroton itu adalah halal. Ya mereka orang-orang Pati juga kesukaannya kepiting karena mengikuti itu. Nah silakan mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang penjelasan saya. Insya Allah sudah jelas. Nakhlatu wal hudhud wasuradu. 4 macam binatang yang diharamkan dan dilarang untuk membunuhnya adalah semut, terus lebah, hudhud, dan burung surot. Nah itu diantaranya. Ada lagi yang sekarang dia sakit-sakitan. Setelah diperiksa penyebabnya adalah sering makan binatang babi. Apa kandungan daging babi yang membahayakan tubuh kita? Dari 3 pertanyaan tersebut, silakan dijawab anak-anak. Gimana? Kami kerjakan, Pak Ustadz. Ya, kerjakan. Apa PR saja, Ustadz? Oh iya, karena waktunya ini sudah itu ya, PR saja. Nah, buat PR ya, semuanya ya. Oke, Ustadz. Oh iya. Iya, Pak. Oke, untuk minggu depan silakan dikumpulkan. Oke, semuanya paham ya?
Oke, Ya, Ustaz. Pak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.